Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Maulana Rahman Saputra dengan NIM 2300104030035. Di sini saya akan membacakan tugas UAS Ilmu Komunikasi yang diberikan oleh Ibu Rizkiatul Hasanah SOS MSOS yang meliputi 1. Teori-teori komunikasi. 2. Pengolahan data menjadi informasi dan pesan yang bermanfaat, proses pemaknaan pesan. 3. Strategi komunikasi. 4. Etika komunikasi. 5. Metode survei dalam komunikasi, analisis isi, analisis wacana, dan analisis framing. Dan yang terakhir yaitu keenam, ada metode kualitatif dalam komunikasi. Baik, langsung masuk ke materi yang pertama, yaitu teori-teori komunikasi. Teori komunikasi adalah seperangkat ide dan konsep yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana orang berkomunikasi. Teori-teori dapat membantu kita memahami bagaimana pesan dikirim, diterima, dan ditafsirkan. Yang pertama ada teori komunikasi sederhana, yang kedua teori komunikasi interpersonal, yang ketiga ada teori komunikasi massa, yang keempat ada teori komunikasi budaya. Yang pertama yaitu teori komunikasi sederhana terbagi menjadi dua, ada teori Shannon dan Weaver dan teori Laswell. Teori Shannon dan Weaver ialah model ini menggambarkan komunikasi sebagai proses linear di mana pengirim menyandikan pesan menjadi sinyal yang kemudian dikirimkan melalui saluran ke penerima yang kemudian mengkode sinyal kembali menjadi pesan. Adapun teori Laswell yaitu menambahkan 5 pertanyaan kunci untuk memahami komunikasi. Siapa yang mengatakan apa, melalui saluran apa, kepada siapa, dengan efek apa. Yang kedua ada teori komunikasi interpersonal, yaitu terbagi menjadi 3. Yang pertama teori interaksi simbolik, yaitu teori ini menekankan bagaimana orang menggunakan simbol untuk menciptakan makna dan memahami satu sama lain. Yang kedua ada teori penetrasi sosial. Teori ini menjelaskan bagaimana hubungan interpersonal berkembang melalui pengungkapan diri dan pengurangan hambatan secara bertahap. Dan yang ketiga ada teori komunikasi kompeten. Teori ini fokus pada keterampilan dan perilaku yang diperlukan untuk komunikasi yang efektif. Dan yang ketiga ada teori komunikasi massa yang terbagi menjadi 3, yaitu teori agenda setting. Teori ini menunjukkan bagaimana media massa dapat memengaruhi apa yang dianggap penting oleh orang-orang. Adapun teori framing, yaitu teori ini menjelaskan bagaimana media massa menyajikan informasi dengan cara yang dapat memengaruhi bagaimana orang menafsirkannya. Dan yang terakhir ada teori kultivasi, yaitu teori ini menunjukkan bagaimana paparan media massa yang berkelanjutan dapat memengaruhi pandangan dan nilai-nilai orang. Yang keempat ada teori komunikasi budaya, yaitu terbagi menjadi 3. Yang pertama teori interkultural, yaitu teori ini berfokus pada komunikasi yang antara orang-orang dari budaya yang berbeda. Yang kedua ada teori hegemoni budaya. Teori ini menjelaskan bagaimana budaya dominan dapat memengaruhi cara orang berkomunikasi dan memahami dunia. Dan yang ketiga ada teori queer. Teori ini menantang asumsi heteronormatif dalam komunikasi. Baik, selanjutnya memasuki materi yang kedua, yaitu pengolahan data menjadi informasi dan pesan yang bermanfaat, proses pemaknaan pesan. Tujuan utama pengolahan data adalah untuk mengubah data mentah menjadi informasi yang berguna bagi pengguna. Data mentah yang telah dikumpulkan tidak akan berguna jika tidak diolah terlebih dahulu. Data-data tersebut hanya akan menjadi angka-angka atau catatan yang tidak memiliki arti jika tidak diolah. Untuk mengolah data menjadi informasi, setidaknya kita membutuhkan teknik, metode untuk mengolah data untuk membuat data menjadi informasi yang bermanfaat. Baik, masuk
ke teknik pengolahan data. Yang pertama ada batch processing. Teknik ini melibatkan pengolahan data secara berkala atau sekaligus dalam batch atau kelompok besar. Proses pengolahan data dilakukan pada data yang terkumpul dan tidak dilakukan secara real time. Batch processing sering digunakan untuk tugas-tugas pemrosesan yang besar dan kompleks seperti laporan bulanan atau pemrosesan gaji. Yang kedua ada real-time processing. Teknik ini melibatkan pengolahan data secara real-time, sehingga data dapat diproses dan diterima hasilnya pada saat yang sama. Yang ketiga ada online processing. Teknik ini melibatkan pengolahan data secara terus-menerus saat data masuk dan memproses setiap data individu secara terpisah. Yang keempat ada multiprocessing. Teknik ini melibatkan pengolahan data oleh beberapa prosesor atau mesin pada saat yang sama, membagi tugas pemrosesan data menjadi beberapa bagian, dan pengelola setiap bagian dengan prosesor yang berbeda. Yang kelima ada time sharing. Teknik ini melibatkan pengolahan data dengan mengalokasikan sumber daya komputer dan data dalam slot waktu beberapa pengguna secara bersamaan. Adapun kita masuk ke metode pengolahan data. 3 metode pengolahan data yang paling umum digunakan biasanya yaitu 1. Pengolahan data manual. Metode pengolahan data ini ditangani secara manual. Seluruh proses pengumpulan data, pemfilteran, penyortiran, perhitungan, dan operasi logis lainnya semuanya dilakukan dengan campur tangan manusia dan tanpa menggunakan perangkat elektronik atau perangkat lunak otomatis lainnya. Yang kedua, ada pengolahan data mekanis. Data diproses secara mekanis melalui perangkat dan mesin. Ini dapat mencakup perangkat sederhana seperti kalkulator, mesin tik, dan mesin cetak, serta lainnya. Yang ketiga ada pengolahan data elektronik. Di sini data diproses dengan teknologi modern, menggunakan perangkat lunak dan program pengolahan data. Lanjut ke materi pemaknaan pesan, yaitu proses pemaknaan pesan dalam ilmu komunikasi merupakan konsep penting yang mempelajari bagaimana pesan yang dikirim oleh pengirim disampaikan, diterima, dan diinterpretasikan oleh penerima. Berikut ada tahapan-tahapan dalam proses pemaknaan pesan dalam ilmu komunikasi. Yang pertama, ada pengkodean pesan, yaitu tahap pertama dalam proses komunikasi adalah pengkodean pesan. Yang kedua, ada transmisi pesan. Setelah pesan dikodekan, pesan tersebut ditransmisikan melalui saluran komunikasi. Yang ketiga, ada penerimaan pesan. Pada tahap ini, penerima pesan yang telah dikirim oleh pengirim. Yang keempat, dekode pesan. Penerimaan kemudian mendekode pesan yang diterima, yaitu mengubah simbol-simbol atau isyarat yang diterima menjadi makna yang dapat dipahami. Dan yang terakhir ada interpretasi pesan, tahap terakhir dalam proses pemaknaan pesan. Baik, selanjutnya memasuki materi yang ketiga, yaitu strategi komunikasi. Strategi komunikasi adalah sebuah konsep yang terdiri dari 2 kosakata, yakni strategi dan komunikasi. Strategi dapat diterjemahkan sebagai suatu pola atau perencanaan yang menggabungkan tujuan organisasi, kebijakan-kebijakan, dan rangkaian isi yang terpadu. Sedangkan komunikasi berasal dari istilah Latin communicatio atau sama makna, artinya komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari sumber kepada penerima melalui media untuk tercapainya kesamaan makna di antara keduanya. Dari kedua istilah ini, maka definisi tentang strategi komunikasi dimaknai sebagai sebuah perencanaan optimal dengan memadukan elemen komunikasi. Ada 3 elemen penting strategi komunikasi. Yang pertama, tujuan utama organisasi. Yang kedua, berbagai kebijakan yang mendorong atau justru membatasi gerak organisasi. Yang ketiga, ada rangkaian aktivitas kerja atau program yang mendorong terwujudnya tujuan untuk mencapai
tujuan. Dan adapun baik, selanjutnya kita masuk ke materi yang keempat, yaitu etika komunikasi. Etika komunikasi merupakan seperangkat prinsip dan norma yang mengatur perilaku komunikasi dalam berbagai konteks, mulai dari interaksi pribadi hingga lingkungan profesional. Etika komunikasi mengacu pada seperangkat prinsip, nilai, dan norma-norma yang mengatur perilaku, interaksi, dan komunikasi antar individu dan kelompok. Jadi, dapat diartikan, etika komunikasi merupakan prinsip yang mengatur tentang hubungan interaksi antar sesama manusia. Adapun prinsip-prinsip etika komunikasi. Yang pertama yaitu kejujuran. Menekankan pentingnya kejujuran dan kebenaran dalam komunikasi. Menyampaikan informasi secara jujur dan akurat merupakan aspek kunci dari etika komunikasi. Yang kedua, rasa hormat. Melibatkan rasa hormat terhadap orang lain dalam proses komunikasi. Hal ini mencakup mendengarkan dengan penuh perhatian, menghargai sudut pandang orang lain, dan menghindari sikap merendahkan. Yang ketiga yaitu tanggung jawab atas efek komunikasi yang dihasilkan. Hal ini mencakup mempertimbangkan dampak dari kata-kata dan tindakan kita terhadap orang lain. Yang keempat ada keadilan, perlakuan yang adil dan setara terhadap semua pihak dalam komunikasi. Menghindari diskriminasi, bias, atau perlakuan tidak adil lainnya merupakan bagian dari prinsip ini. Adapun yang kelima, keterbukaan, menggarisbawahi pentingnya keterbukaan dalam komunikasi. Hal ini mencakup berbagi informasi dengan jenis dan transparan serta menghindari penipuan atau manipulasi. Yang keempat yaitu yang keenam yaitu empati, kemampuan untuk memahami dan merasakan perasaan dan pengalaman orang lain. Menggunakan empati dalam komunikasi membantu membangun hubungan yang lebih kuat. Mematuhi prinsip-prinsip etika komunikasi membantu memastikan bahwa komunikasi dilakukan dengan penuh tanggung jawab, rasa hormat, dan kejujuran yang pada akhirnya memperkuat hubungan antar individu dan kelompok. Adapun komunikasi yang etis di berbagai konteks. Yang pertama, lingkungan profesional. Keterbukaan dan kejujuran memberikan informasi yang akurat dan transparan kepada rekan kerja, atasan, atau klien. Penghargaan terhadap kebijakan perusahaan, menghormati kebijakan perusahaan terkait kerahasiaan, konfidensialitas, dan kode etik yang berlaku. Yang kedua, ada lingkungan pribadi. Pendengar yang baik, mendengarkan dengan penuh perhatian dan empati terhadap keluarga, teman, pasangan. Keterbukaan dalam komunikasi, berkomunikasi dengan jujur dan terbuka dalam mengungkapkan perasaan dan kebutuhan. Adapun yang ketiga, lingkungan sosial. Penggunaan bahasa yang menghormati, menghindari bahasa yang merendahkan, menghina, atau diskriminatif dalam interaksi sosial. Empati dan keterbukaan, memahami perspektif orang lain dan berkomunikasi dengan sikap empati dalam situasi sosial yang beragam. Dan yang terakhir, ada lingkungan digital. Penggunaan media sosial yang bertanggung jawab, berkomunikasi secara bertanggung jawab dan menghormati privasi orang lain dalam penggunaan media sosial. Pencegahan penyebaran informasi palsu, memastikan bahwa informasi yang dibagikan melalui platform digital adalah akurat dan dapat dipercaya. Adapun tantangan dan kontroversi dalam etika komunikasi, yaitu yang pertama ada privasi dan keamanan, yang kedua ada penyebaran informasi palsu, yang ketiga ada kebijakan dan etika bisnis, yang keempat keterwakilan dan kebinekaan. Dan selanjutnya ada pun relevansi etika komunikasi di era digital. Yang pertama ada privasi dan keamanan data, yang kedua ada penyebaran informasi, yang ketiga ada representasi yang adil, yang keempat ada pengaruh dan pemasaran. Selanjutnya kita memasuki materi kelima yaitu metode survei dalam komunikasi, analisis isi, analisis wacana,
dan analisis framing. Yang pertama yaitu survei. Survei merupakan metode pengumpulan data yang melibatkan sejumlah besar responden untuk menjawab pertanyaan yang telah disusun secara sistematis. Survei digunakan untuk mengukur opini, sikap, perilaku, dan pengalaman individu atau kelompok dalam suatu populasi. Adapun kelebihan survei yaitu dapat mengumpulkan data dari sampel besar dalam waktu singkat. Yang kedua, data bersifat kuantitatif dan mudah dianalisis secara statistik. Dan yang ketiga, ada memungkinkan peneliti untuk menggeneralisasi hasil populasi yang lebih luas. Adapun kekurangan survei ialah kualitas data bergantung pada kejujuran dan akurasi jawaban responden. Yang kedua, pertanyaan survei dapat memicu bias dan misinterpretasi. Baik, yang kedua ada analisis isi. Analisis isi merupakan metode penelitian yang melibatkan analisis terhadap pesan komunikasi, baik verbal ataupun nonverbal. Analisis isi bertujuan untuk memahami makna, pesan tersembunyi, dan pola komunikasi dalam suatu konteks tertentu. Adapun kelebihan analisis isi yang pertama yaitu memberikan gambaran menyeluruh tentang komunikasi dalam suatu konteks. Yang kedua, memungkinkan peneliti untuk meneliti pesan komunikasi yang tidak dapat diamati secara langsung. Dan yang ketiga ada dapat digunakan untuk menganalisis berbagai pesan komunikasi. Adapun kekurangan analisis isi yaitu proses analisisnya bersifat subjektif dan membutuhkan interpretasi peneliti. Yang kedua, memerlukan waktu dan tenaga yang cukup besar untuk menyelesaikannya. Yang ketiga, sulit untuk menggeneralisasi hasil analisis isi ke konteks lain. Adapun yang ketiga, analisis wacana. Analisis wacana merupakan metode penelitian yang fokus pada struktur dan makna wacana dalam konteks sosial dan budaya. Analisis wacana bertujuan untuk memahami bagaimana wacana diproduksi, diinterpretasikan, dan digunakan dalam suatu konteks tertentu. Adapun kelebihan analisis wacana ialah memberikan pemahaman yang mendalam tentang makna dan fungsi wacana dalam konteks sosial dan budaya. Yang kedua, memungkinkan peneliti untuk meneliti bagaimana kekuasaan dan ideologi tertanam dalam wacana. Dan yang ketiga, dapat digunakan untuk menganalisis berbagai jenis wacana. Adapun kekurangannya yaitu proses analisisnya bersifat kompleks dan membutuhkan pemahaman mendalam tentang teori linguistik dan sosial. Yang keempat, ada analisis framing. Analisis framing merupakan metode penelitian yang fokus pada bagaimana suatu isu atau masalah dikonstruksikan dan dikomunikasikan. Analisis framing bertujuan untuk memahami berbagai media, politisi, dan pihak lain membingkai suatu isu dan bagaimana bingkai tersebut memengaruhi opini publik. Adapun kelebihan analisis framing ialah memberikan pemahaman tentang bagaimana suatu isu dikonstruksikan dan dikomunikasikan. Yang kedua, memungkinkan peneliti untuk meneliti pengaruh media dan aktor lain dalam membentuk opini publik. Yang ketiga, dapat digunakan untuk menganalisis berbagai jenis isu dan masalah. Adapun kekurangannya yaitu proses analisisnya bersifat subjektif dan membutuhkan interpretasi peneliti. Yang kedua, sulit untuk mengukur secara langsung pengaruh framing terhadap opini publik. Jadi, kesimpulannya ialah survei, analisis isi, analisis wacana, dan analisis framing merupakan 4 metode penelitian komunikasi yang umum digunakan untuk memahami berbagai fenomena dan perilaku manusia dalam konteks komunikasi. Masing-masing metode memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri, sehingga pemilihan metode yang tepat bergantung pada tujuan penelitian dan jenis data yang ingin dikumpulkan. Baik, di sini kita memasuki materi yang terakhir, yaitu metode kualitatif dalam komunikasi. Metode kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang berfokus pada pemahaman mendalam tentang fenomena komunikasi dalam konteksnya yang alami.
Metode ini bertujuan untuk menghasilkan deskripsi dan interpretasi yang kaya dan terperinci tentang pengalaman, makna, dan perilaku manusia dalam suatu situasi komunikasi tertentu. Adapun karakteristik utama metode kualitatif yaitu yang pertama, fokus pada makna. Metode kualitatif berusaha memahami makna yang terkandung dalam pesan komunikasi, baik verbal ataupun non-verbal. Yang kedua, pendekatan holistik. Metode kualitatif mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan historis di mana komunikasi terjadi. Yang ketiga, ada fleksibilitas. Metode kualitatif memungkinkan peneliti untuk menyesuaikan desain penelitian dengan situasi yang berkembang selama proses penelitian. Dan yang keempat, ada pengumpulan data yang mendalam. Metode kualitatif menggunakan berbagai teknik pengumpulan data yang memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang pengalaman dan perspektif partisipan. Adapun teknik pengumpulan data kualitatif yaitu yang pertama ada wawancara, yang kedua ada observasi, yang ketiga ada focus group discussion atau FGD, yang keempat ada analisis dokumen. Adapun analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif merupakan proses yang kompleks dan iteratif yang melibatkan beberapa langkah. Yaitu yang pertama, transkripsi. Penelitian mengubah data yang dikumpulkan seperti rekaman wawancara atau catatan observasi menjadi format teks. Yang kedua ada coding, yaitu peneliti mengidentifikasi tema, kategori, dan pola dalam data. Yang ketiga ada interpretasi, yaitu peneliti menjelaskan makna dan implikasi dari temuan penelitian. Adapun jenis-jenis metode kualitatif, yang pertama ada etnografi, studi kasus, fenomenologi, dan grounded theory. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Salah hilap mohon maaf. Terima kasih yang telah mendengarkan materi dari saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.